Selamat pagi semuanya. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama devosi, kita akan merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah semua mendatangkan kebaikan. Nah, sebelumnya anak-anak boleh siapkan Alkitabnya, dan sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan yang akan berkati devosi kami pada pagi hari ini. Biarlah lewat devosi ini kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan karakter kami semakin dibentuk, semakin indah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, tema renungan kita adalah semua mendatangkan kebaikan. Nah, di Roma 8 ayat 28, anak-anak boleh buka di dalam Alkitab Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pada suatu hari anak-anak ada seseorang yang bertanya kepada seorang tukang pahat, tukang patung yang membuat patung. Nah, dia bertanya seperti ini. Bagaimanakah Anda mengukir sebuah patung gajah? Ceritanya si tukang patung ini dia akan membuat sebuah patung gajah. Nah, kemudian kata si pematung ini, dia berkata begini. Nah, ambil sebongkah batu, ya, sebongkah batu, terus batu itu kita pangkas, ya, kita pangkas dan sehingga menjadi seperti gajah. Nah, membangkasnya, memahatnya dengan ini, ada alat-alatnya yang digunakan. Ada pahat, ada palu, dan alat-alat dan lain lagi yang mereka gunakan. Jadi sebuah batu itu dipahat, setiap hal-hal dari bagian dari batu itu yang tidak digunakan, yang tidak berguna disingkirkan, sehingga dia menghasilkan sebuah patung yang mirip dengan gajah. Nah, hasilnya seperti ini, ya, dari batu ini, tuh dari batu seperti ini, jadilah dia bentuk seperti gajah. Nah, yang dibuat oleh si tukang pahat, tukang patung. Nah, demikian pun anak-anak dengan kita, ya. Tuhan adalah pemahat agung. Dia ingin supaya kita terlihat seperti Yesus. Nah, Yesus sebagai pemahat agung kita, dialah yang membentuk kita. Menjadi seperti apa? Menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, apakah Tuhan akan memahat kita dengan menggunakan alat-alat seperti ini? Tuh, alat-alat ini digunakan untuk memahat kita, mengambil sesuatu dari diri kita sehingga kita bisa terlihat seperti Yesus. Apakah seperti itu? Nah, Tuhan itu membentuk kita, membentuk karakter kita sehingga kita semakin hari semakin terlihat serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, nah, bagaimana sih Tuhan membentuk karakter kita sehingga kita menjadi seperti Tuhan Yesus? Apakah Tuhan akan memalu kita seperti tukang pahat itu membuat gajah? Apakah seperti itu anak-anak? Sebenarnya Tuhan itu akan menggunakan masa-masa sulit kita untuk membentuk karakter kita. Apa sih masa-masa sulit itu? Mungkin kalian berpikir, aku gak pernah mengalami kesulitan. Apakah seperti itu anak-anak? Nah, bagaimana Tuhan membentukmu menggunakan masa-masa sulit itu? Nah, jadi Tuhan itu mengeluarkan hal-hal yang ada di dalam karakter kita yang tidak seperti Yesus. Sehingga karakter-karakter itu yang tidak seperti Yesus dibuang, dikeluarkan, nah menjadi karakter seperti Tuhan Yesus. Sikap apakah itu? Nah, yang tidak seperti Yesus. Nah, contohnya kita lihat di sini-sini. Ya, ini termasuk sikap yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Nah, marah-marah sama temannya, mau berantem, membuat temannya nangis, usil. Nah, ataukah ini gak mau belajar,
pengennya bermain, yang di pikirannya main, dia milih main atau PR, main atau belajar, main atau belajar. Nah, ataukah malas. Nah, mungkin kalian berpikir, di rumah saja ini, nggak apa-apa lah bangun siang, nggak usah bangun pagi. Padahal kan walaupun di rumah kita tetap belajar, ya. Jangan sampai bangun-bangun jam 10 pagi, ada nggak yang seperti itu? Bangun-bangun siang, males. Kenapa bangun siang? Karena bangun tidurnya kemalaman. Akhirnya saat belajar dia ketiduran. Mungkin kalian pikir, nggak apa-apa nih tidur. Toh kalau GHM kan ibu guru nggak ngelihat kita ngapain. Nah, mau kita tidur kita nggak belajar, guru nggak tahu ya. Tapi apa yang kita lakukan itu walaupun guru, orang tua kadang-kadang nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kalian lakukan. Nah, inilah mungkin kalian sulit untuk melawan semuanya itu. Aduh, gimana caranya ya? Masih aja malas, pengen nonton TV, pengen main. Nah, itu yang sikap-sikap itu yang sering kali ada di dalam hidup kita. Nah, itu Tuhan tidak suka, Tuhan nggak mau seperti itu. Jadi Tuhan tidak selalu mengambil masa-masa sulit itu. Mungkin kalian pikir, kok susah amat sih supaya rajin, supaya karakter rajinnya bisa, kok susah sekali. Nah, tetapi Dia atau Tuhan Yesus akan selalu memberikanmu kekuatan untuk melalui masa-masa sulit itu, untuk membentuk karaktermu. Jadi lewat masa sulit itu Tuhan bentuk supaya bisa berubah. Tapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan mau kita juga punya usaha. Minta tolong sama Tuhan, minta bantuan sama Tuhan. Kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Tapi Tuhan akan selalu mengelurkan tangannya untuk menolong kita. Kalau kita tidak mampu, malas, bangun paginya malas, belajarnya malas, udah bosen. Nah, mari kita selalu datang sama Tuhan untuk minta Tuhan untuk boleh membantu kita, menolong kita untuk sama-sama belajar, ya, terus belajar dan belajar. Karena karakter itu adalah proses bertumbuh semakin hari menjadi serupa dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan, ya. Jangan lupa terus belajar, terus bertumbuh, semakin hari karaktermu berubah dan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kalian harus janji sama diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena guru, tapi janji dengan diri sendiri. Aku mau mengasihi Tuhan, aku mau memberikan hidupku untuk Tuhan boleh bentuk, biar karakterku semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, oke, mari kita berdoa. Berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh terus merubah karakter kami. Kami terus bertumbuh untuk boleh menjadi seperti Tuhan. Tuhan yang menolong kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, bentuk karakter kami Tuhan untuk semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati kami sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan setiap tugas aktivitas kami dengan penuh damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.